Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami atau hasil diskusi kami terkait pasar modal di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya Ginari Sirhaditulaisi ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Talita Fania Santoso, yang kedua ada Tri Wulandari Ismi, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Ginari Sirhaditulaisi, yang keempat itu ada Immanuel Alviro Lubis, yang kelima ada Vanessa Novitasari, yang keenam ada Lia Oktaviana, yang ketujuh ada Astia Aranta, yang kedelapan ada Evita, yang kesembilan ada Reval Ilham Pramana, yang ke-10 ada Faiza Salsabila, yang ke-11 ada Nafila Salsabila, yang ke-12 ada Naura Nurfazianti, dan yang terakhir ada Alifa Selamita. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke materi terkait pengertian dan sejarah pasar modal yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal dan sejarah pasar modal. Yang pertama, pasar modal adalah tempat untuk memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan juga surat berharga. Pasar ini membantu perusahaan mendapatkan modal dan memberikan peluang investasi bagi masyarakat. Sejarah pasar modal di dunia dan di Indonesia. Pasar modal pertama kali muncul pada abad ke-12 di Perancis dan berkembang ke berbagai negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, pasar modal pertama kali didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 14 Desember 1912. Awalnya, terdapat 13 anggota bursa dengan instrumen yang diperdagangkan adalah saham dan obligasi perusahaan Belanda. Perkembangan awal pasar modal di Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1925, Bursa Efek didirikan di Surabaya. Lalu, pada tanggal 1 Agustus 1925, Bursa Efek didirikan di Semarang, dengan tujuan utama pendirian pasar modal pada saat itu adalah untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC, bukan untuk masyarakat umum. Perang Dunia II menyebabkan pasar modal mengalami hambatan besar, sehingga pada tahun 1956 sampai 1977, kegiatan pasar modal di Indonesia terhenti sepenuhnya. Lalu, pada tanggal 10 Agustus 1977, pemerintah Indonesia menghidupkan kembali pasar modal yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Hanya 34 perusahaan yang diizinkan menjadi emiten dengan total nilai 1.102,4 miliar. Lalu pada tahun 1987 sampai 1988, pemerintah mengeluarkan paket deregulasi untuk menghapus batas fluktuasi saham 4% per hari. Dan pada tahun 1990, kebijakan swastanisasi Bursa Efek mulai diterapkan. Dan pada 4 Desember 1991, PT Bursa Efek Jakarta atau BEJ resmi berdiri, menandai modernisasi pasar modal di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kelembagaan dari pasar modal di Indonesia. Struktur kelembagaan pasar modal di Indonesia terdiri dari berbagai institusi yang berperan dalam mengatur, mengawasi, dan juga menjalankan aktivitas perdagangan efek, seperti saham, obligasi, dan juga instrumen keuangan lainnya. Berikut adalah struktur kelembagaan dari pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada regulator dan pengawas, yang terdiri dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur dan juga mengawasi pasar modal. Yang kedua ada Kementerian Keuangan atau Kemenq yang menetapkan kebijakan makro terkait pasar modal. Selanjutnya ada lembaga penyelenggara pasar. Yang pertama ada Bursa Efek Indonesia atau BEI, tempat perdagangan saham dan juga obligasi. Yang kedua ada KPEI atau Clearing Peminjaman Efek Indonesia yang menjamin transaksi efek. Yang ketiga ada KSEI yang menyimpan dan menyelesaikan transaksi efek. Selanjutnya ada pelaku pasar modal. Yang pertama ada perusahaan efek, seperti broker, manajer investasi, dan juga underwriter. Yang kedua ada emiten, perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi. Yang ketiga ada investor, pembeli efek. Dan yang terakhir ada penasihat investasi, yang memberikan rekomendasi investasi. Selain itu, terdapat lembaga penunjang, seperti Biro Administrasi Efek atau disebut dengan BAE,
pengelola administrasi saham. Yang kedua ada bank kustodian yang menyimpan efek investor. Yang ketiga ada lembaga pemeringkat efek yang memberikan peringkat obligasi. Dan yang terakhir ada notaris pasar modal yang mengurus dokumen hukum emiten. Selanjutnya yaitu profesi penunjang pasar modal. Dalam pasar modal di Indonesia, terdapat beberapa profesi yang memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran dan transparansi pasar modal. Profesi-profesi ini bertindak sebagai pihak independen yang memastikan setiap transaksi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut adalah beberapa profesi penunjang pasar modal. Yang pertama itu ada akuntan publik. Akuntan publik memiliki peran utama yang melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan yang akan atau telah terdaftar di pasar modal. Peran pertama yaitu memastikan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang kedua yaitu memberikan opini independen terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan. Dan selanjutnya yaitu ada membantu meningkatkan transparansi dan kredibilitas perusahaan di mata investor. Yang ketiga ada penilai atau appraiser. Penilai atau appraiser bertugas menilai aset yang dimiliki oleh perusahaan yang akan melakukan IPO atau aksi korporasi lainnya. Peran mereka meliputi menentukan nilai wajar dari aset tetap maupun instrumen keuangan perusahaan. Yang kedua ada memberikan dasar yang objektif dalam penentuan harga saham. Dan yang ketiga ada membantu investor dalam menilai prospek dan risiko investasi. Selanjutnya, profesi yang keempat ada notaris. Notaris memiliki peran penting dalam pengesahan dokumen hukum yang berkaitan dengan transaksi pasar modal. Peran notaris ini dalam mengesahkan perubahan anggaran dasar emiten yang ingin mencatatkan saham di bursanya. Yang kedua ada mengesahkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan penerbitan efek dan aksi korporasi. Dan yang ketiga ada memberikan kepastian hukum dalam transaksi pasar modal. Materi selanjutnya yaitu pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal adalah beragam individu, lembaga, atau entitas yang terlibat dalam berbagai aktivitas di pasar modal. Mereka memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan investasi, perdagangan, dan pengelolaan aset keuangan. Adapun beberapa pelaku pasar modal itu sendiri, yaitu yang pertama ada emiten dan perusahaan publik. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang, perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Emiten dapat menawarkan efek yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Sedangkan perusahaan publik adalah perusahaan yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui mekanisme penawaran umum perdana atau IPO dan terdaftar di Bursa Efek. Perusahaan ini wajib memenuhi berbagai regulasi dari otoritas pasar modal seperti OJK dan Bursa Efek Indonesia, termasuk keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, dan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya yang dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham dan pemilik modal di sektor paling sedikit 3 miliar rupiah, atau suatu jumlah pemegang saham dan modal di sektor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang kedua adalah perusahaan efek. Perusahaan efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan dapat melakukan kegiatan penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi serta kegiatan lain sesuai ketentuan OJK. Perantara pedagang efek atau broker-dealer merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Ada dua macam perusahaan perantara pedagang efek, yaitu anggota bursa atau AB, dan yang kedua adalah non-anggota bursa atau non-AB. Kewajibannya adalah mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri
Yang kedua, dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, wajib memperhatikan keuangan nasabah dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Yang ketiga, membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Selanjutnya yang kedua, penjaminan emisi efek underwriter atau pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban umum membeli sisa efek yang tidak terjual. Kewajibannya yang pertama mematuhi semua ketentuan dalam kontrak perjanjian emisi. Yang kedua, mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau adanya hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dengan emiten. Ada dua macam perjanjian penjaminan, yaitu kontrak penjaminan emisi efek dapat berbentuk kesanggupan penuh atau full commitment atau kesanggupan terbaik best effort. Dengan kesanggupan penuh, penjamin emisi efek bertanggung jawab mengambil sisa efek yang tidak terjual, sedangkan kesanggupan terbaik, penjamin emisi efek tidak bertanggung jawab terhadap sisa efek yang tidak terjual, tetapi berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjualkan efek emiten. Selanjutnya yang ketiga, manajer investasi atau investment manager, yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dari bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tugasnya yang pertama mengadakan riset atas efek, yang kedua menganalisa kelayakan investasi, yang ketiga mengelola portofolio efek atas kepentingan nasabah, yang keempat mengelola reksadana. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemodal atau investor di pasar modal. Yang keempat ada investor atau pemilik modal, merupakan para pelaku pasar modal yang utama sebab mereka aktif beraktivitas di bursa efek. Yang kelima ada penjamin emisi yang bertugas dalam melakukan kontrak perjanjian bersama perusahaan emiten dalam rangka melakukan penawaran atau membeli sisa efek tidak terjual. Yang keenam ada pialang atau broker, merupakan pihak yang bertugas dalam menghubungkan antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Berbagai macam pialang tersedia, tidak hanya dari individu saja. Perusahaan juga bisa menjadi pihak pialang. Yang ketujuh ada manajer investasi, adalah mengelola dana dari masyarakat dalam berbagai portofolio efek agar menghasilkan keuntungan. Perkenalkan, nama saya Immanuel Alfiero Lubis dengan NPM 2211031044. Di sini saya akan menjelaskan siapa saja yang termasuk dalam kategori pemodal atau investor di pasar modal. Yang pertama ada pengawas pasar modal. Pengawas pasar modal memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung dalam pasar uang. Struktur lembaga ini terletak di bawah Kementerian Keuangan, sehingga dalam menjalankan tugasnya, pengawas pasar modal akan banyak melakukan koordinasi bersama Kementerian Keuangan. Dahulu, pengawas pasar modal di Indonesia bernama Bapepam LK, namun saat ini telah berganti menjadi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai pelaku pasar modal di Indonesia, OJK berwenang dalam memproduksi, merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai kebijakan mengenai kegiatan transaksi keuangan di pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua ada penyelenggara pasar modal. Penyelenggara pasar modal merupakan lembaga yang menyediakan aktivitas pasar modal dengan membuat dan mengaturnya dalam sebuah regulasi. Di Indonesia, penyelenggara pasar modal yaitu Menteri Keuangan. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan memiliki posisi tertinggi di dalam struktur anggota pasar modal di Indonesia. Yang ketiga adalah perusahaan emiten. Pelaku pasar modal di Indonesia tak kalah penting yaitu perusahaan emiten. Lembaga ini sebagai pemilik saham dan surat berharga untuk diperjualbelikan dalam bursa efek.
Perusahaan publik yang telah memenuhi syarat dapat bergabung dalam pasar modal untuk menjual sebagian surat efek atas perusahaan tersebut. Emiten membuka efek atau surat berharga kepada masyarakat umum dalam rangka mendapatkan suntikan modal untuk mengembangkan dan meluaskan ekspansi bisnisnya, sehingga keuntungan perusahaan mampu meningkat. Yang kedelapan ada penasihat investasi. Penasihat investasi memberikan saran kepada investor dalam pembelian dan penjualan efek agar keputusan yang diambil lebih bijak. Yang kesembilan, ada lembaga penunjang pasar modal. Lembaga ini berperan dalam menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi di pasar modal. Contohnya adalah bank kustodian yang menyimpan dan mengelola aset investasi. Biro Administrasi Efek yang memfasilitasi transaksi investor dan emiten. Serta wali amanat yang bertindak sebagai perwakilan investor dalam transaksi pasar modal. Yang ke-10, ada profesi penunjang pasar modal. Pasar modal juga didukung oleh berbagai profesi seperti akuntan, notaris, konsultan hukum, dan auditor yang membantu kegiatan investasi. Selanjutnya yaitu materi tentang pengawas pasar modal. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk menggantikan peran Bapepam LK untuk pengawasan yang lebih terintegrasi. Yang pertama ada peran OJK dalam pasar modal, yaitu memastikan transparansi, keteraturan, dan perlindungan investor, mengawasi perusahaan sekuritas, manajer investasi, bursa efek, serta lembaga clearing dan penyimpanan, menerbitkan regulasi dan sanksi bagi pelanggar aturan, dan edukasi kepada masyarakat tentang investasi yang aman. Yang kedua, ada peran strategis OJK dalam sektor keuangan, yaitu mengawasi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank, bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, mengawasi perdagangan efek, kepatuhan perusahaan, dan perlindungan investor, dan mengatur good corporate governance agar perusahaan lebih transparan dan akuntabel. Dan yang terakhir, kolaborasi OJK dengan lembaga lain. Yang pertama ada Bank Indonesia untuk stabilitas sistem keuangan. Yang kedua ada Bursa Efek Indonesia dalam pengelolaan pasar modal. Dan yang terakhir ada Satgas Waspada Investasi untuk menangani investasi bodong. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ke pengawas pasar modal, salah satunya itu ada SRO atau Self Regulatory Organization. Jadi SRO ini sendiri merupakan sebuah organisasi atau lembaga yang tugasnya itu mengawasi dan juga mengatur aktivitas anggotanya dalam suatu industri atau sektor tertentu. Nah, SRO ini beroperasi secara independen, namun meskipun mereka beroperasi secara independen, mereka itu tetap dalam pengawasan regulator pemerintah. Nah, adapun karakteristik dari SRO ini sendiri, yang pertama, mereka itu mandiri dan otonom. Jadi mereka mengatur anggotanya sendiri tanpa campur tangan langsung dari pemerintah. Yang kedua, itu ada membantu regulator pemerintah. Jadi meskipun bersifat mandiri, SRO ini tetap tunduk pada pengaturan regulator utama pemerintah. Yang ketiga itu ada menyusun aturan dan standar industri. Jadi tugas SRO ini menerapkan kebijakan, kode etik, dan juga prosedur untuk memastikan kepatuhan para industrinya. Yang keempat itu ada mengawasi dan menegakkan kepatuhan. Jadi mereka itu memonitor aktivitas anggota dan memberikan sanksi jika ada pelanggaran. Ada juga contoh dari SRO di berbagai sektor. Yang pertama itu di sektor pasar modal. Ada BEI atau Bursa Efek Indonesia, ada KPEI atau Lembaga Clearing dan Penjaminan, dan KSEI itu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Nah, di sektor keuangan ada Financial Industry Regulatory Authority atau FINRA di AS, ada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia di AFPI, dan yang ketiga ada sektor profesional dan industri, itu ada IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, dan juga Dewan Pers. Adapun keuntungan dari SRO, yang pertama itu fleksibilitas dalam regulasi, yang kedua ada efisiensi dalam pengawasan, yang ketiga meningkatkan standar industri, yang keempat melindungi kepentingan publik. Selain ada keuntungan, tentu saja SRO ini punya tantangan sendiri. Yang pertama itu potensi konflik kepentingan, yang kedua ketergantungan kepada kepatuhan sukarela, yang ketiga itu ada keterbatasan dalam penegakan hukum.
Jadi SRO ini memerankan peran penting dalam menciptakan ekosistem industri yang sehat dan transparan. Meskipun memiliki tantangan, SRO ini tetap menjadi instrumen efektif dalam membantu pengaturan sektor tertentu. Selanjutnya, studi kasus skandal PT Asuransi Jiwasraya Persero. Latar belakang kasus ini ialah PT Asuransi Jiwasraya, sebuah perusahaan asuransi jiwa milik negara yang mengalami gagal bayar kepada nasabah akibat pengelolaan investasi yang tidak sehat. Skandal ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia yang merugikan negara hingga 16,81 triliun dan melibatkan berbagai pihak termasuk manajer investasi dan pejabat perusahaan. Kronologi kasus ini, pada tahun 2008 sampai 2018, strategi investasi berisiko tinggi. Jiwasraya menawarkan produk asuransi JS Saving Plan yang menjanjikan imbal hasil tinggi hingga 13% per tahun. Dana dari premi nasabah tidak dikelola dengan baik dan malah diinvestasikan dalam saham-saham gorengan, yaitu saham berkinerja buruk dengan volatilitas tinggi. Saham yang dibeli mayoritas adalah saham lapis 3 dengan fundamental lemah. Selanjutnya, pada tahun 2018, indikasi permasalahan mulai terlihat. Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas karena harus membayar kewajiban polis yang jatuh tempo. Namun, karena ada dana tersangkut di investasi yang tidak likuid, perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Pada Oktober 2018, Jiwasraya gagal membayar klaim polis JS Saving Plan sebesar 802 miliar. Pada tahun 2019, skandal terungkap ke publik. Pada Desember 2019, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkap bahwa Jiwasraya mengalami kerugian besar akibat pengelolaan investasi yang buruk dan dugaan korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian negara sebesar 16,81 triliun, terutama akibat transaksi investasi yang tidak transparan dan manipulasi harga saham. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faiza Salsabila. Pada tahun 2020, penyelidikan dan penangkapan Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus ini dan menetapkan beberapa tersangka, termasuk yang pertama, Hendrisman Rahim merupakan mantan Direktur Utama Jiwasraya, kemudian Heri Prasetyo merupakan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, kemudian Beni Coko Saputro merupakan pengusaha dan pemilik Hanson International, dan juga Heru Hidayat merupakan pemilik Trada Alamindra. Aset yang mereka disita untuk mengembalikan kerugian negara. Kemudian pada tahun 2021 hingga 2022 adalah vonis dan upaya pemulihan. Beni Coko Saputro dan Heru Hidayat divonis penjara seumur hidup serta dikenakan denda triliunan rupiah. Pemerintah membentuk Indonesia Financial Group atau IFG untuk mengambil alih dan menyelamatkan polis Jiwasraya. Jiwasraya secara bertahap menyelesaikan kewajiban pembayaran klaim dengan skema restrukturisasi polis. Kemudian, dampak dari kasus ini adalah kerugian besar bagi nasabah, terutama mereka yang membeli polis JS Saving Plan. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi dan pengelolaan dana investasi BUMN, perubahan kebijakan investasi di sektor keuangan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kemudian, kesimpulan akhir dari kasus ini adalah transparansi dan pengawasan ketat diperlukan dalam pengelolaan investasi perusahaan asuransi. Dalam mengelola investasi perusahaan asuransi, nasabah harus lebih kritis dalam memilih produk investasi dan memahami resikonya. Regulasi dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk mencegah manipulasi di pasar modal. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya adalah pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai penghubung antara investor yang mencari peluang investasi dan emiten yang membutuhkan pendanaan jangka panjang dengan biaya lebih rendah. Dengan berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan reksadana, pasar modal memberikan peluang bagi investor untuk memperoleh keuntungan, serta bagi emiten untuk mengembangkan bisnisnya. Pelaku utama dalam pasar modal seperti investor, emiten, penjamin emisi, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi memiliki peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan dan efisiensi pasar. Infrastruktur pasar yang kuat serta regulasi yang ketat oleh otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia memastikan transparansi dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun menawarkan peluang keuntungan,
Pasar modal juga memiliki risiko yang perlu dikelola dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang mekanisme pasar dan literasi keuangan sangat penting agar investor dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dan strategis. Dengan demikian, pasar modal tidak hanya menjadi tempat investasi, tetapi juga alat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan efisiensi alokasi sumber daya untuk keberlanjutan ekonomi. Dan untuk saran, yang pertama, di sini investor perlu memahami cara kerja dan risiko pasar modal agar bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, regulasi dan infrastruktur harus diperkuat untuk menjaga keamanan dan transparansi transaksi. Dan yang terakhir, dengan pengelolaan yang baik, pasar modal bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi dana yang lebih efisien. Sekian dari saya, terima kasih.